إلى هذه ولكنة صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر ممجد البغدادي وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Al-Basri membaik berbaji wadaratum walihum ila khususan Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Yaitu kita khususkan untuk kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan khusus juga untuk yang sedang sakit. Dalam hal ini Ibu Larasati, yaitu orang tua dari Hamdan, itu juga sedang sakit, Munasik Pondok Gede. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menentukan yang paling terbaik untuk beliau. Dan juga kita doakan untuk almarhumah Ibu Juminem binti Rono Sentono, yaitu ibu dari Joko Setiawan, Salikin Munasik Ramadjati. Insyaallah Allah juga melapangkan kuburnya dan sekaligus mengampuni segala dosa-dosanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ila hadina wal kunut salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtarada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapa dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah dibahas tentang ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs, yakni menunda amal perbuatan yang baik tentunya karena menantikan atau menunggu kesempatan yang lebih baik. Ini adalah suatu tanda kejahilan, kebodohan gitu.
yang mempengaruhi dirinya. Anak-anakku semuanya, memang terkadang banyak sekali orang-orang yang selalu berandai-andai di dalam melakukan atau merencanakan berbagai macam ibadah, baik dalam ibadah ritual maupun sosial. Sebagai contoh, andai saja saya itu punya kesempatan atau andai saja saya itu bisa cuti, niscaya saya akan melakukan sholat malam terus menerus selama cuti. Allah buktikan pada saat dia mendapatkan cuti, tidak ada kesempatan itu. Artinya tidak ia melakukan seperti itu. Ada juga orang yang menyatakan, andai bisnisku sukses, andai usahaku sukses, andai dagangku mendapatkan lebih dan banyak lagi, andai-andai, niscaya saya akan memberikan hadiah terhadap orang yang aku kasihi. Niscaya aku akan membuat sebuah tempat di mana tempat itu untuk ibadah. Niscaya aku akan menjariahkan atau memberikan ke suatu masjid, pesantren dan sebagainya. Kesempatan semacam itu tidak akan mungkin terjadi. Sulit sekali untuk terjadi kalau diandai-andaikan. Karena banyak hanya orang terjebak. Salah satu contoh ialah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal seorang sahabat yang selalu sholat di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sa'labah. Dia dikenal merpati masjid bahkan, karena artinya maksudnya selalu ada di masjid, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, selalu di belakang beliau. Tetapi setiap selesai sholat, beliau itu buru-buru pulang ke rumah. Lama-kelamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui orang semacam itu. Akhirnya ditanyakan, ada apa dia? Sholat kok begitu buru-buru pulang? Sahabat lain menjawab, ya Rasulullah, dia itu kasihan sebenarnya. Karena pakaiannya cuma satu, yang buat ibadah. Kalau dia pakai, istrinya nggak pakai. Kalau istrinya pakai, dia nggak pakai. Nah, kenapa sama? Karena tradisi orang Arab, kalau pakaian laki-laki dan perempuan itu sebenarnya nggak begitu beda jauh, nggak begitu beda jauh. Jadi kayak laki-laki kalian kalau pakai jubah, pakai gamis, itu kan hampir sama dengan daster tuh. Jadi kalau dipakai perempuan, ya nggak ada masalah, gitu. Dipakai laki-laki ya gak ada masalah, cuman beda kerah atau beda model dikit aja mungkin. Pada dasarnya sama, itu yang dimaksud. Jadi pakaian ibadah yang biasa buat ibadah itu tidak ada, jadi hanya satu-satunya itu. Akhirnya ditanya, setelah itu Sa'labah dipanggil sini, kenapa kamu? Iya ya Rasulullah, saya begini banget, tolong doakan saya, agar saya itu adalah berkecukupan, berlimpah rezeki dan banyak lagi. Tidak usah Sa'labah, dengan kondisi kamu semacam ini udah bagus, sudah baik. Kamu kan lebih dekat dan lebih istiqomah di dalam ibadahmu. Tidak ya Rasulullah, kalau saya itu banyak rezeki berlimpah, saya akan bisa melakukan ibadah lebih lagi. Saya juga bisa memberikan sebagian hartanya untuk di jalan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Tolong doakan saya Rasulullah. Tidak, nggak usah Sa'labah. Kamu lebih baik semacam ini. Sampai berulang-ulang Sa'labah meminta. Rasulullah juga berulang mengatakan lebih baik seperti ini. Tapi karena Sa'labah memaksa, akhirnya ya
Sa'labah, kalau memang kamu meminta semacam itu ya sudah. Karena cinta kasihnya. Tidak tega, memang para kekasih Allah itu selalu tidak tega apabila melihat umatnya, kaumnya, muridnya itu merengek. Walaupun sebenarnya ia tahu itu akan mencelakakan, tapi diberi pengertian ya tidak akan mengerti. Akhirnya beliau langsung memberitahukan, baiklah kalau begitu, saya doakan. Didoakan. Setelah doakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk sahabatnya mengambil sebahagian untuk diberikan, mengambil sebagian di Baitul Mal diberikan untuk Sa'labah, termasuk onta, kambing dan lainnya. Suruh dipelihara. Beranak pinak lah, panjang lah, cepat lah istilahnya. Hari-hari berikutnya mulai berkurang. Biasanya tiap waktu beliau itu berjamaah, akhirnya waktu-waktu tertentu mulai berkurang, tidak berjamaah. Jadi biasanya tiap hari itulah 5 kali dalam sehari berjamaah, akhirnya berkurang. Hanya waktu maghrib dan isya. Hari-hari berikutnya ternyata hanya waktu maghrib. Hari-hari berikutnya lagi disibukkan lagi, akhirnya hanya waktu sholat Jumat doang berjamaahnya. Hari-hari berikutnya akhirnya jarang lagi kelihatan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, mana Sa'labah? Sahabat jawab, sibuk dengan ternaknya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan ngurusin berbagai macam. Rasulullah, celaka ya Sa'labah. Artinya maksudnya beliau mengatakan, sudah aku peringatkan, itulah tidak akan baik. Sudah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menagih janjinya, karena ia adalah berjanji untuk memberikan sebagian hartanya. Menagih apanya? Bukan janji apa, tapi hanya menagih masalah zakatnya, karena setiap orang adalah wajib zakat. Kalian ngaji di Akmalah atau tidak, zakat tetap wajib. Namun alangkah baiknya dan eloknya orang mengaji di satu tempat, ya lebih baik zakatnya dimanfaatkan untuk kepentingan di mana ia adalah bertempat dan memanfaatkan itu sendiri. Nah, itu maksudnya semacam itu. Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil zakatnya. Sa'labah alasan ini itu macam-macam dengan berbagai macam alasan. Akhirnya sahabat pulang kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ternyata Sa'labah banyak alasan ini itu dan tidak mau memberikan zakatnya. Ya Rasulullah, celaka ya Sa'labah, celaka. 3 kali beliau mengatakan celaka. Di sisi Sa'labah langsung tersadarkan diri, tergopoh-gopoh dia membawa ontaknya, dia tergopoh-gopoh membawa hartanya untuk diserahkan di jalan Allah sebagai zakatnya. Bukan sedekah, bukan hadiah, tapi zakat yang kewajiban harus dikeluarkan. Rasulullah menyatakan, terlambat ya Sa'labah, sama dengan menolaknya. Awas, hati-hati. Makanya kalian kalau mendapatkan panggilan jangan sampai terlambat. Terlambat sudah tertolak. Wahai anak-anakku semuanya, itu contoh zakat wajib. Di mana saja orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia dalam merasa, nah, awas lo, hati-hati. Tidak mengeluarkan zakat, dia merasa itulah hak milik sendiri, hasil karyanya sendiri. Tidak mengeluarkan minimal, disebut sepelit-pelit orang Islam, minimal 2,5% setiap dapat menerima rezeki tidak dikeluarkan, Allah akan mengambil cara paksa. Itu pasti. Allah akan mengambil cara paksa. Gimana caranya? Boleh dia adalah hartanya keluar tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan yang direncanakan, atau dia sakit, atau dengan berbagai macam berantakan hartanya. Pasti, saya katakan pasti, karena Allah menekankan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian hartamu yang telah kamu terima dari Allah. Engkau tidak menginfakannya, tunggu.
fangtadiri sa'at, tunggu kehancurannya. Itu daripada kalian hartanya diacak-acak, masih mending kalian berikan. Karena di setiap harta kalian tuh ada bagian Allah, ada di bagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar 100%, Sayyidina Umar itu 75%, Sayyidina Utsman 50%, Sayyidina Ali 25%. Itu dalam keterangan penjelasan di tarikh tentang bagaimana beliau mencontohkan untuk memberikan hartanya di jalan Allah. Itu salah satu contoh. Jadi tidak harus kalian berandai-andai, saya mau zakat, saya mau melakukan ibadah, nanti kalau sudah leluasa. Saya mau ngaji entar kalau saya sudah dekat rumahnya. Saya mau ngaji entar kalau saya sudah nggak repot. Repot terus kaum wanita tuh, percayalah, nggak akan ada selesai-selesainya. Sering Bapak jelaskan, coba wanita diajak ngaji, dia bilang apa? Repot. Repot dengan apa? Repot dengan anak-anak. Anaknya masih kecil, sudah berbulan-bulan, anaknya sudah mulai TK, sudah mulai mau masuk SD, diajak ngaji lagi, yuk ngaji. Aduh, saya lagi ini muntah-muntah terus, kenapa? Nyidam. Udah diajak ngaji lagi, aduh perut saya udah gede. Diajak ngaji, aduh saya baru nyusuin. Ini anak nih nangis mulu. Selesai nyusuin udah selesai, diajak ngaji lagi, aduh ternyata saya nyidam lagi. Tuh kaum wanita tuh nggak ada selesai-selesainya. Begitu terus. Jadi nggak boleh ditunda-tunda, nggak boleh dientar-entar. Kalau yang namanya ibadah, i'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Apabila kalian mau mengerjakan satu ibadah, jangan engkau katakan entar, tapi adalah kau laksanakan apa yang bisa kamu laksanakan, karena seolah-olah esok akan mati. Itu kalau masalah ibadah akhirat. Jangan sampai ditunda, jangan sampai entar, besok dan lain sebagainya, nggak akan sampai. Percayalah, ibadah itu sangat penting sekali. Pengabdian terhadap Allah itu sangat penting sekali. Kalau menunda, nggak bisa. Menunda-nunda ibadah apa saya nggak bisa. Jadi banyak juga orang yang ingin membangun masjid nanti, ingin ini nanti, ingin sedekah nanti. Percayalah bahwa Allah itu tidak akan menilai nominal yang diberikan. Allah itu akan menilai apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Hadis muttafaq alaih. Jadi Allah tidak akan melihat rupa kalian. Allah tidak akan melihat lahiriah kalian. Allah akan melihat apa yang ada di dalam hati kalian. Apa yang diniatkan di dalam hati kalian. Sampai Allah menurunkan para malaikat intaliqu ila abdi fasubbu alaihil bala'u sabba. Turun kamu ke hamba-hambaku yang merasa dirinya soleh, yang merasa dirinya telah mengabdi, yang merasa dirinya berbagai, yang banyak cita-cita, banyaknya, turun ke hambaku, uji dan coba. Aku ingin mendengarkan apa yang terhentak di dalam hatinya, niatan apa yang sampai, niatan apa yang tercuat, niatan apa yang menggema di dalam hatinya. Itu. Jadi di mana kalian bisa dan kesempatan, silahkan lakukan. Anak-anakku semuanya, berbetulan malam ini adalah pas tanggal 12 Rabiul Awal, yang berarti kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak tidak akan menjelaskan, tidak akan menguraikan tentang maulid beliau, karena sudah banyak yang menguraikan, sudah banyak yang menjelaskan. Namun intinya saja, tujuannya saja, karena beliau adalah dibangkitkan ke dunia ini ialah
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini yang perlu kita bahas. Terkait pula dengan pembahasan di dalam kitab Syarah Hikam di sini. Anak-anakku semuanya. Jadi, yang harus kalian renungkan baik-baik ialah satu. Inti dari orang yang beragama ialah berakhlakul karimah. Udah itu saja. Kalau orang beragama mengklaim dirinya agama kemudian dia tidak berakhlakul karimah, bukan orang beragama. Awas loh. Oleh karena itu kalian menilai seseorang beragama itu tidak cukup hanya dia itu melakukan sholat, puasa, zakat, haji, yang itu banyak. Tapi inti esensi daripada beragama itu, salah satu contoh yang sering Bapak jelaskan kepada kalian, apa sih targetnya sholat? Targetnya sholat ialah tanha anil fasai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kalian belum dan tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu belum dia melakukan sholat, mungkin baru sembahyang. Karena ternyata sholatnya itu adalah tidak menegakkan sholat, baru mengerjakan sholat. Tidak mendirikan sholat, baru mengamalkan atau mengerjakan. Itu kalau kita gambarkan semacam itu. Contoh sholat, contoh puasa. Puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Tetapi bagaimana kita mensikapi diri kita, merasakan di samping hal-hal lain, efek dan hikmah, berkah dari puasa. Tapi yang jelas, puasa itu adalah untukku, kata Allah. Yang berarti orang yang berpuasa, apa sampainya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa yang macam apa sih? Di dalam kitab-kitab, dalam menafsirkan takwa itu selalu menjelaskan bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Sama tuh match dengan sholat. Namun dalam puasa kaitannya dengan ibadah sosial, dalam sholat juga kaitannya dengan ibadah sosial. Sholatnya ibadah ritual, tapi implikasinya dan esensinya ialah ibadah sosial. Karena mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu adalah kerusakan yang ada di dalam hati, yang di dalam jiwa, yang disebut nafsu majmumah. Selama orang itu belum bisa mengeluarkan nafsu majmumah, gak bisa disebut ia sholat. Baru mengerjakan, mungkin ia mendirikan belum. Sementara perintahnya aqimus sholat, dirikan sholat. Iqamah, mendirikan, bukan mengerjakan. Tidak ada perintah kerjakan sholat, tidak ada. Yang ada ialah aqimus sholat, dirikan sholat, tegakkan sholat. Jadi menegakkan sholat berarti apa? Menegakkan sholat ialah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang hadisnya tadi saya bacakan, bahwa intinya ialah akhlakul karimah. Kalau orang sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, wah istimewa banget itu. Perbuatan keji dan mungkar apa sih? Perbuatan keji dan mungkar itu perbuatan di mana kekejian itu yang ada dalam diri. Apa sih? Nafsu amarah, nafsu lawamah yang ada dalam diri. Sifat-sifatnya apa? Hasud. Kalau belum bisa menghilangkan hasud, belum mendirikan sholat. Ghadab, tuh, pemarah. Kalau marah sudah nggak terkendali. Ini setan ini. Awas loh.
Jadi nggak bisa. Jadi jangan merasa dirinya sholat kemudian mau dapat surga. Kepedean kalian sholat kemudian dapat surga. Jangan kepedean. Banyak orang yang sholat bahkan mendapatkan rakawel. Wailulil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang apa? Sholatnya itu mabok. Karena apa? Sholatnya itu tidak mengerti apa yang dilakukan sholat itu. Baik bacaannya maupun efek daripada sholat itu. Atau inti target daripada sholat itu. Wailulil musallin, rakawel bagi orang yang sholat itu, celaka bagi orang yang sholat itu, yang sholatnya itu lalai. Karena apa? Karena tidak tahu bahwa sholat itu tanha anil fasai wal mungkar, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Apa sih? Salah satunya ialah ghadab, marah, ghibah, membicarakan orang lain, ngomporin, kepo, dan udah macam-macam. Apalagi sekarang dunia udah dunia medsos. Wah, apa padanya di medsos. Ngomong tidak benar, awas loh. Kalian sesama teman ngomong tidak benar, berbicara tidak benar, berbicara kasar dan sebagainya. Apalagi kalian kaum wanita berbicara kasar terhadap suami dan suami itu sakit hati dan sampai mati. Jangan harap kalian dapat surga sebelum dapat maafnya. Makanya sebelum mati lagi cekik-cekik, goyang-goyang langsung ciumin, maafin Pak, sampai maaf udah selesai itu. Ya. Itu harus begitu. Kalian berani-beraninya ngomong, oh syabir. Naudzubillahi min dzalik, kalau ada seorang wanita yang berani mengatakan kata-kata kasar terhadap suami itu, wallahu biyadihi, demi Allah yang menguasai diriku, haram dia masuk surga. Haram. Jangankan masuk surga, mencium aromanya surga aja enggak. Awas loh, kaum wanita khususnya, masih mending menahan diri, sudahlah tahan diri. Kalian kalau sumamanya sampai cekik-cekik, cekik-cekik apa ya? Udah sampai enggik-enggiken apalagi nih. Sampai kurus kering, mungkin akhirnya kalian TBC. Mati. Karena apa? Karena kalian menahan dan sabar tidak ingin mengucapkan kasar terhadap suami, suaminya kasar sumpamanya. Tapi kalian jangan ikut-ikutan kasar. Jangan karena ingin balas dendam terhadap suami kemudian ikut kasar. Nah kan lu yang ngajarin gua. Nah gua dong. Nah sama suami lu lagi. Naudzubillahi min dzalik. Itu udah wanita sudah dikuasai oleh iblis dan setan itu. Nah itu bahaya banget, awas loh. Nah, pada saat kalian melakukan semacam itu, haram itu tersentuh. Haram itu ada menyentuh aroma itu sebelum memaafkan suaminya. Nah, itu salah satu contoh. Makanya hati-hati. Jangan terpancing. Walaupun sampai akhirnya kalian sabar sampai enggik-enggiken apa namanya ya? Ya hidup tak mau mati segan gitu loh apa. Artinya udah kurus kering, wah udah kurus kering TBC-an udah sampai akhirnya mati, itu mati syahid. Itu mati syahid, percaya mati syahid itu. Kenapa? Dia benar-benar dijamin ahli surga. Jadi wanita yang mati TBC karena menderita ya, menderita kenapa? Menderita menahan diri gitu. Tapi kalau matinya itulah karena sakit hati dan dia nggak bisa balas dendam, itu bukan mati syahid, mati syangit itu. Awas. Jadi kalian kalau benar-benar menahan diri dan udah nggak apa-apa, biarkan saja. Dia tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang itu istimewa itu. Artinya istimewa dan itu adalah disebut mati syahid. Itu salah satu contoh ya. Jadi nafsu lawamah yang disebut sifat-sifatnya majmumah, ghibah, namimah, ghadab, takabur, ujub, banyak lagi. Itu yang akan membentuk akhirnya menjadi sifat yang disebut dalam diri fahsa. Makanya sholat tanha anil fahsa iwal mungkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan wajah itu fahsa. Kalau tidak, nggak bisa. Jadi jangan berharap. Makanya kalian kaum wanita memilih suami itu jangan kalian kepedean, suamiku tuh ahli ibadah,
berarti dia orang Islam beneran, patuh. Jangan. Banyak laki-laki yang sholatnya istimewa tapi bohongnya gede. Gitu loh. Banyak ya. Kalau laki-laki di sini akmalnya gak ada yang bohong ya. Ya paling dikit-dikit dusta aja lah. Enggak ya. Maksudnya itu salah satu contoh gitu. Jadi banyak, jadi enggak keliru kalian juga kaum kaum laki-laki memilih wanita karena pakai kudung. Disangkanya pakai kudung, pakai hijab itu udah jaminan soleha. Belum. Alah kalau gitu yang pakai kudung aja enggak soleha gimana dong? Gitu. Masih mending yang nggak pakai kudung. Nah, yang pakai kudung aja nggak soleha, apalagi yang nggak pakai kudung. Bayang dong. Jadi jangan kalian kebayang, karena pakai kudung, pakai hijab dia mesti soleh. Belum tentu. Bisa jadi dia pakai hijabnya karena nggak ada telinganya. Bisa jadi. Atau hidungnya, atau mulutnya, atau gimana. Apalagi yang pakai macam-macam itu ya. Makanya kalau mau cari istri udah yang pakai hijab, kalau dia pakai hijab, itu kalian halal, tidak haram. Kalian boleh buka asli rambutnya bener enggak gitu. Kan jangan-jangan dia tutup karena apa ubanan. Nah, itu kan banyak ubannya. Kalau telinganya, khawatir telinganya itu hilang sebelah kan. Pada saat kalian buka, wah udah selesai, ketipu kalian kan. Jadi boleh, makanya boleh halal kalian membuka aslinya. Itu yang secukupnya itu boleh. Kalau di perut ada macam-macam, ada tembakan juga macam-macam lain ya. Nah, udah kita nggak terlalu jauh ke sana. Jadi contoh-contoh ya. Jadi contoh-contoh bahwasanya intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini ialah untuk merevolusi peradaban manusia dan merevolusi peradaban manusia untuk menyempurnakan, di mana kesempurnaan itu dalam wujud akhlakul karimah. Akhlakul karimah inilah yang menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Minimal kalian jadi contoh keluarga. Kalau kalian jadi seorang ayah, contoh di antara anak-anak dan istrinya. Bukan contoh di antara istri-istrinya dan anak, bukan. Jadi contoh di antara anak-anak dan istrinya, itu udah cukup. Nah. Kalau kalian tidak bisa menjadikan contoh, bagaimana kalian bisa mengajak, menasihati istri? Bagaimana kalian menjadi ibu di antara anak-anak kalian kalau kalian sendiri nggak bisa mencontohkan perkataan yang baik, perkataan yang disebut kaulan karimah, perkataan yang mulia. Nah, perkataannya rusak. Kalian marah terhadap suami di hadapan anak. Kalian marah terhadap istri di hadapan anak. Bagaimana kalian bisa mencontohkan, bagaimana kalian bisa menghasilkan generasi-generasi penerus Islam yang militan, yang berakhlakul karimah? Kalau kalian sendiri tidak mencontohkan dengan baik dan benar, lalu bagaimana kalian bisa kepedean ngaku jadi umat Rasul kalau akhlaknya saja tidak membentuk pada akhlakul karimah yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlakul karimah penting. Namun tidak ada orang yang bisa berakhlakul karimah kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat. Hanya sekedar ilmu fikih, sholat, puasa, zakat ngerti, rukunnya wudu, rukun sholat, puasa, zakat, saya jamin gak akan mungkin dia bisa membentuk akhlakul karimah. Karena agama bukan sebatas di permukaan ritual itu saja, tapi di mana dia memahami ilmu agama di kedalamannya. Kalau hanya di permukaannya, itu persis kayak kalian pegang HP. Pegang HP itu banyak tombol-tombol di situ. Ada masalah game, ada masalah YouTube, ada masalah macam-macam tombol-tombol itu. Kalau kalian liatin begitu saja indah memang. Siapa yang tidak kesemsem melihat HP itu indah? Tapi HP ini akan bermanfaat dan tahu fungsinya apabila kalian klik di browsing, klik untuk telepon, klik untuk WA, klik untuk itu, manfaatnya semuanya ada. Itu HP tuh. Nah, kalau kalian orang Islam hanya sekedar kayak lihat HP begini, nggak akan ada manfaatnya.
Makanya sholat itu seperti kayak icon. Jadi kayak icon-icon atau ikon-ikon gitu loh. Yang di HP itu kalau tidak diklik, tidak akan sampai, tidak akan tahu manfaatnya. Makanya sholat itu tidak sekedar dipajang, tapi klik sampai ke kedalaman sholat. Inti daripada sholat, yang dimaksud sholat, apalagi sholat itu diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Mi'raj. Tidak ada perintah yang diambil oleh Rasul kecuali hanya sholat. Itu kan berarti istimewa banget. Semua perintah adalah diturunkan oleh Allah, tapi khusus sholat diambil oleh beliau melalui Mi'raj. Makanya sholat itu akhirnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj di sini berarti naik level. Mi'raj ini berarti naik kasta. Jadi kalau kalian menjadi orang Islam naik kasta, kastanya apa yang di sini? Kastanya ialah sampai kepada derajat akhlakul karimah yang disebut fi ahsani taqwim, yang disebut insan kamil. Itu yang dikehendaki. Sholat iya, ngomel tetap, berantem berbuat maksiat biasa. Itu bukan kelakuan. Sholatnya sah nggak sah, dapat pahala nggak dapat pahala, tapi pahalanya sholat itu tidak cukup untuk nutupin segala dosa-dosanya. Kenapa? Nah itu tadi defisit disebutnya kalau dalam istilah negara. Itu defisit. Jadi nggak nutup hasil dari itu tuh nggak nutup untuk kekurangannya. Lah kan pahala, perhatikan baik-baik, Bapak kembangkan supaya kalian jangan kalian kebayang kayak orang awam pahala itu semacam kado gitu loh. Pahala itu bentuk pahala itu sebenarnya jenis cleaner. Cleaner tuh. Jenisnya itu cleaner. Pembersih. Cleaner dalam hal ini kita sebut saja seperti air atau deterjen, sebut saja air, kita nggak usah menyebut jangan air saja. Itu cleaner, pembersih. Sedangkan dosa itu seperti kotoran. Yang diisyaratkan dalam hadis, innal hasanati yudghibna sayyiati kama yudghibul ma'ul wasakha. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan dapat melunturkan perbuatan dosa. Jadi dengan kata lain pahala itu akan melunturkan dosa-dosa sebagaimana lunturnya kotoran disiram oleh air. Nah, kalian bayangkan, dosa, kalian berbuat dosa berarti kalian dekil, berlumur kotoran. Anggaplah kalian bisa dilumpur segala macam habis gupak, apa nih istilahnya gupak, guling-guling lumpur dan sebagainya, kotor baju dan semuanya. Sementara kalian hanya punya air 1 gelas. Kebayang gak sih? Disiramkan ke tubuh kalian, bukannya tambah bersih, tambah gelepotan. Kalian punya pahala, cuma pahala sholat. Sholatnya juga sholat-sholatan. Tidak sholat yang sesungguhnya. Itu bagaikan setetes air. Sementara dosanya, kotorannya adalah banyak sekali. Lalu kapan bisa membersihkannya? Sementara kalian harus mandi kalau mau bersih. Mandi itu butuh air yang banyak. Maka dari itu kalian datang ke majelis taklim, kalian datang ke pengajian, kalian datang berzikir, kalian datang sholat berjamaah, itu sama saja kalian yang utama ialah zikir, dan di majelis zikir dan di majelis taklim itu yang disebut mandi ruhaniyah. Oleh karenanya dijanjikan siapapun yang hadir ke majelis, Allah menjanjikan dan mengampuni segala dosa-dosanya. Malaikat protes, ada yang datang bukan karena engkau ya Allah, walau tidak karena aku sekalipun, karena ia duduk bersama kekasihku dan dia mau mendengarkan, menyimak ilmu yang aku sukai. Tuh. Jadi kalau kalian kepengen bersih mandi rohania, tidak ada jalan lain kecuali adalah kalian hadir di majelis zikir, hadir di majelis taklim. Anak-anakku semuanya, kembali lagi. Jadi akhlak itu penting sekali. Akhlaknya seorang yang soleh, laki-laki yang soleh, suami yang soleh. Akhlaknya seorang wanita soleha, istri yang soleha.
Ya Allah, tidak ada harta yang paling istimewa. Harta yang paling istimewa itu apa sih? Disebutkan Rasulullah menyatakan, yaitu mar'atus solihah, wanita yang solehah. Tuh. Wanita yang soleh semacam apa sih? Ya Allah, wanita yang solehah itu susah diungkapkannya karena terlalu banyak di sini wanita solehah. Susah. Kalau wanita soleh semacam wanita soleh itu di samping dia mengamalkan ilmu dengan baik dan benar, mengamalkan ibadah dengan baik dan benar, sholatnya baik dan benar, tutur katanya itu bisa dijadikan uswah untuk anak-anaknya, bisa menyejukkan hati suaminya. Lah kalau wanita yang tidak bisa menyejukkan hati suaminya, bikin gelisah, itu namanya bukan mar'atus salihah, tapi mar'atut tolihah. Bedakan solihah sama tolihah. Jadi kalau kalian mau menamakan anak Siti Tolihah, itu tandanya wanita yang jahat. Tapi kalau Siti Solihah itu wanita yang baik, maka toleh gitu. Awas, hati-hati. Jadi mar'atut tolihah itu beda dengan mar'atus salihah. Mar'atus salihah itu adalah wanita yang soleh. Yang tolih itu adalah wanita yang jahat. Yang jahat itu adalah dia kalau bermusuhan sangat jahat sekali. Dia kalau benci, dia sangat jahat kata-katanya. Ungkapannya adalah juga jahat itu. Itu toleha. Kalau ingin menjadi wanita soleha, maka tidak ada jalan lain. Merevolusi jiwa dan hati kalian. Merubah paradigma hidup kalian. Jangan kalian terbawa arus oleh kehidupan yang hanya sekedar di permukaan. Melalui proses pemahaman ilmu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ke muka bumi ini ialah sekaligus mengangkat derajatnya wanita yang dahulu hanya sekedar menjadi pajangan, dahulu hanya sekedar menjadi objek, tapi wanita adalah sudah bisa menjadi subjek. Bahkan wanita itu adalah diletakkan, diagungkan di dalam Al-Quran sampai diabadikan namanya dalam satu surah yang disebut surah An-Nisa. Oleh karena itu, wanita sangat istimewa sekali. Nah, tapi wanita juga tidak bisa memegang kendali dalam puncak pimpinan karena memang sebagus-bagusnya wanita tetap ada masa-masa yang tidak stabil alias labil. Oleh karena itu dari zaman dahulu, awal Nabi Adam sampai kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh Nabi dan Rasul ialah selalu diwakilkan kepada laki-laki. Wanita menjadikan contoh, digambarkan sebagai wanita-wanita yang saleh, yang salihah. Begitu dahsyat wanita soleha pada zamannya, yang asalnya wanita yang boleh disebut peselingkuh dan sebagainya. Juleha itulah semacam peselingkuh karena apa, punya suami dia adalah menyenangi Yusuf, tapi akhirnya taubatan nasuha, bahkan dia menjadi disebut wanita soleha. Digambarkan lagi sebagai wanita yang istimewa, ialah termasuk wanita yang digambarkan di dalam tarikh-tarikh banyak sekali, termasuk Maria Al-Qibtiyah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sarah, kemudian Maisaro, kemudian juga yang dikenal dengan istimewanya seorang asalnya budak ialah Hajar, dan banyak lagi wanita-wanita lain. Wanita-wanita lain yang banyak sekali yang digambarkan sebagai wanita-wanita salehah. Oleh karena itu, wanita salehah itulah sangat penting sekali. Wanita salehah itu ciri khasnya dia adalah lembut, cerdas, kemudian bisa dijadikan uswah. Kebayang gak sih kalau kalian punya istri, dia kasar, dia enggak bisa mendidik anak dengan kata-kata lembut,
dia adalah tidak cerdas, dengan kebodohannya dia sesuka-sukanya melakukannya, marah sama suaminya, dia cubitin anaknya, marah sama suaminya, tempelengin anaknya. Waduh, coba. Saya pernah lihat video di di medsos, seorang wanita yang gebukin anaknya karena apa? Karena dia marah suaminya nggak pulang-pulang. Tuh, ngeri, Jogir. Kenapa? Kebodohan wanita itu. Nggak kebayang dong kalau sementara kalian sibuk kerja, sumpamanya, anak ditinggal, yang di rumah ialah wanita, istri kalian. Kalau istri kalian adalah bodoh, tidak soleha, sudah bodoh tidak soleha. Ya memang kalau yang soleha nggak bodoh sih, nah itulah. Karena bodoh ya tidak soleha. Kebayang nggak sih akan jadi apa anak kalian? Kebayang nggak coba? Nah itu, dahsyat sekali ya. Dah kita nanti jauh terlalu ke sana. Kita kembali. Jadi tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ke muka bumi ini ialah merevolusi peradaban manusia, sekaligus mengangkat manusia menjadi manusia yang disebut fi ahsani taqwim, dan juga mencontohkan dan menyempurnakan yang disebut akhlakul karimah. Maka intinya orang beragama ialah tercermin pada kelakuan sehari-harinya. Dia berakhlak atau tidak. Jangan mengklaim diri kalian beragama kalau kalian adalah tidak berakhlakul karimah. Itu saja. Sementara orang yang memahami dan bisa muncul pada dirinya akhlakul karimah apabila dia faham, mengerti ilmu tauhid dan hakikat dan diamalkan secara otomatis. Dia akan muncul akhlakul karimah. Contoh yang Bapak sebutkan tadi ialah nafsu amaroh, nafsu lawamah, nafsu sawalat, nafsu yang sifatnya adalah majmumah, tercela. Dia tahu, dia faham nafsu-nafsu tersebut, dia menekan dan mengosongkan. Dalam ilmu tasawuf dan hakikat itu taholi, mengosongkan dirinya dari segala macam itu, maka secara otomatis akan muncul sifat sabar, ikhlas, syukur, mahabbah dan seterusnya yang disebut haliyah, yang disebut tahalli, atau haliyah itu menghiasi, itu secara otomatis. Bagaimana orang yang hanya belajar rukun wudu, rukun sholat, hanya takbir selesai hanya di permukaan, nggak akan mungkin. Jadi nggak akan mungkin, percayalah. Makanya kalian jangan sampai terpedaya melihat kok banyak ya orang Islam ini dan itu dan macam-macam kelakuannya banyak. Jangan kalian melihat sebatas itu, tapi lihatlah ia itu Islamnya semacam apa. Islam yang sesungguhnya ialah Islam yang memahami ilmu, kemudian dia mengalir dengan mengamalkannya, ilmu tauhid dan hakikat yang seperti kalian pelajari, memahami ilmu tauhid, memahami ilmu hakikat, sebagaimana yang di dalam kitab ini juga diterangkan, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi minal ru'unatin nafsi. Jadi tidak akan pernah dia menunda-nunda segala bentuk amal kebaikan kalau memang ada kesempatan langsung. Bukannya dia untuk mencari kesempatan dan menundanya, yang disebut tulul amal. Itu semacam itu. Kemudian dalam kelanjutannya, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa falau aradaka lasta'malaka min ghairi rajin. Yakni jangan coba-coba kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipindahkan dari suatu hal kepada hal lainnya. Sebab sekiranya Allah menghendaki untuk dirimu itu pindah, tentu saja Allah akan memindahkanmu, yakni tanpa latas malaka min ghairi ikhraj, tanpa merubah
keadaanmu atau keluar dari situasimu. Jadi akhlak itu adalah ada dua, ada akhlakul karimah dalam bentuk wujud perbuatan yang langsung dirasakan oleh lingkungan, yaitu dalam bentuk kelakuan. Ada juga akhlak yang sifatnya indallah, yang dengan Allah ialah sikap hati di dalam menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami bagaimana kita menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah, apa saja yang telah dihadirkan Allah, ini butuh pemahaman ilmu yang lebih dalam. Ini butuh pemahaman ilmu yang lebih jauh, yaitu tentang tauhid, yang dimana kalian telah mengkaji, mempelajarinya di setiap malam Rabu, yaitu mengkaji tentang kitab Ad-Durr-Nafis contohnya. Tauhid dan hakikat. Sebagai contoh, akan muncul akhlak sabar pada dirinya. Sabar, kalau hanya sekedar bimbingan orang-orang yang sebatas di permukaan, itu diberitahukan ya sabarlah, karena Allah kan memang menyuruh orang itu sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang sabar. Sabar dalam makna apa? Dalam makna diam. Tapi kalau orang yang faham tentang ilmu tauhid dan mengamalkan, tidak perlu ditekankan sabar, secara otomatis akan sabar. Tapi kalau sabar yang ditekankan, akan ada batasnya. Sabar kan ada batasnya. Saya sebagai seorang wanita, kalau terus-terusan ditekan oleh suami dan dinekan, ya sabar kan ada batasnya. Ini akibat kebodohan dalam memahami ilmu. Karena dia tidak paham hakikatnya ilmu, dia sabar itu hanya sebatas di permukaan. Sabar yang ngertinya apa? Ya diam, atau menunggu, atau menerima, selesai. Saya beri contoh. Orang yang sabar atas dasar pengamalan ilmu tauhid itu beda. Contohnya, di dalam kajian ilmu tauhid, dia memandang perbuatan itu yang dihadirkan adalah dari Allah. Semua perbuatan apapun, manusia datang dengan keburukannya, hakikatnya dihadirkan oleh Allah. Orang-orang yang berkata buruk, hakikatnya dihadirkan oleh Allah. Karena mustahil orang itu datang dengan sendirian tanpa digerakkan oleh Allah. Mustahil orang itu berkata dengan sendirian tanpa digerakkan oleh Allah. Semuanya hakikatnya digerakkan oleh Allah di hadapan kita untuk menjadi ujian bagi kita. Tapi kalau kalian mengamalkan ilmu tauhid, itu hakikatnya Allah yang mengirim. Secara otomatis nggak akan terpancing. Secara otomatis nggak akan terpancing, nggak perlu menekankan dirinya sabar. Secara otomatis itu sabar dalam arti bertahan, diam. Itu semacam itu. Kalian lihat, contohnya kalau orang awam, ini orang awam, ini nggak usah ilmu tauhid, berlogika dan bernarasi dengan filsafat. Contohnya begini. Kalian lagi duduk, wanita nih yang suka mudah esomi. Nah, esomi apa? Esomi, emosi. Ya. Ini contoh wanita yang mudah terbakar. Lagi duduk di pintu nunggu suami pulang kerja. Duduklah, ada di teras maksudnya. Tetangganya yang iseng lewat. Lagi ngapain, Bu? Biasalah, nunggu sang kekasih suami belum pulang. Oh, belum pulang? Iya. Lah, saya lihat tadi sana. Lagi apa? Mampir dia beli minum. Di mana? Itu tuh di warung itu sebelah sana. Oh ya, warung janda itu. Disebutnya janda aja kan. Dia beli minum sambil pegang-pegang pipinya, Bu. Wah, masa iya, Bu? Ngamuk gitu. Pulang suaminya pulang, dia cemberut, suaminya bingung. Malah apa segala melempar. Suami bawain minuman, cakep. Ada bawa minuman yang manis segala macam, yogurt segala macam. Ini mana? Udah sana, udah balikin lagi sana lagi. Apa sih, Bu?
Apa sih sayang? Enggak mungkin udah ngapa sayang-sayangan apa? Macam-macam ngamuk kan semua bantingin. Habislah itu barang-barang. Udah pada pecah kan? Udah selesai. Udah ngamuk-ngamuk. Terus akhirnya lama-lama mungkin capek. Duduk reda. Kenapa? Ya kan tadi kan beli minuman kan? Iya saya beli minuman. Di warung itu kan? Iya. Kamu pegang-pegang pipinya kan? Pegang-pegang pipinya apa? Kata siapa? Itu kata tangga tadi. Panggil tengah panggil. Kamu bilang apa? Iya, saya tadi lihat suami ibu pegang-pegang pipinya. Pegang-pegang pipinya janda. Enggak, pegang-pegang pipinya sendiri kok. Kan pipinya, nyaknya itu kemana gitu. Itu kan zomir istilahnya. Kata ganti. Nyaknya belum selesai. Udah main tangkep aja. Kenapa? Itu tadi kebodohan. Maksudnya itu begitu. Gitu. Nggak usah jauh-jauh. Gitu loh. Nah itu nalar. Filsafat. Logika. Coba, ayo, kalau kalian mau belajar melakukan berbagai macam apapun, kalian membentuk akhlakul karimah, maka tidak ada jalan lain. Kalian belajar ilmu tauhid dan hakikat. Belajar inti-inti agama, kedalaman agama, bukan di permukaan. Kalau belajar wudhu selesai, belajar sholat selesai, belajar sholat, tapi intisari esensi makna maksud dari wudhu dan sholat, itu yang harus diketahui, harus dipelajari, hingga ia menjadikan sholat dan wudhunya itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya. Jadi, wudhu itu tidak sekedar wudhu maksudnya, sholat itu tidak sekedar sholat maksudnya, puasa tidak sekedar puasa, semuanya itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima perintah dari Allah untuk dijabarkan dan dicontohkan kepada umatnya. Orang nggak masuk logika, kalau nggak karena iman kita bingung kok. Orang mau sholat wudhu, cimi wudhu gitu. Orang ke gereja nggak perlu wudhu, gitu loh. Kok gereja nggak perlu wudhu, ke biara nggak perlu wudhu, kemana? Pokoknya ke kelentang mana nggak perlu wudhu. Tapi sholat wudhu. Kenapa? Karena ada makna khusus. Nah tapi kan, iya coba. Yang buang angin di belakang. Yang buang apa tuh angin di depan berarti bukan angin kan? Yang buang air kecil, buang air besar, gitu. Buang air besar di kamar kecil. Buang air besarnya kan di kamar besar. Orang Indonesia emang mana ada ya? Mau apa buang air? Aduh, saya mau buang air besar. Kemana? Ke kamar kecil. Ya kamar besar contohnya itu kan harusnya. Nah, buang air. Dah kita bukan bahasnya. Ini buang air besar dan segala macam. Yang buang di situ dirapi-rapi, bersih-bersih kan udah selesai harusnya. Kenapa? Kita harus wudhu. Yang dicuci bukan tempat yang dimana buangnya. Yang dicuci tangan, muka. Itu yang wajib-wajib. Kemudian sebagian kepala dan kaki. Kumur-kumur, sunnah. Hidung, sunnah. Telinga, sunnah. Apa maksudnya itu semua? Coba. Kalau bukan karena iman, males sebenarnya. Karena iman. Makanya harus iman. Kalau sudah iman, jangan berhenti di iman. Harus yakin. Kenapa? Untuk mencapai yakin, memahami dan merasakan apa sih hakikat wudhu, apa sih sesungguhnya wudhu, apa sih sesungguhnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya sholat itu tanha anil fasail mungkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena sholatnya berlanjut kepada keseharian. Itulah yang disebut sholat yang sesungguhnya. Tuh, zakat sama, makanya sampai kepada tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Itu jadi terkait semuanya. Kalau tidak, nggak akan ngerti-ngerti. Sholat tetap perbuatan. Nah itulah ya. Dah. Oleh karena itu wahai anak-anakku semuanya, ya kembali lagi di sini ya. Di awal Bapak jelaskan, insya Allah akan dikaji pada malam Sabtu yang akan datang, bahwa jangan engkau meminta sesuatu kepada Allah, yaitu untuk memindahkan satu tempat kepada tempat lain. Maksudnya jangan engkau suka meminta. Meminta apa sih? Meminta sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Ada contoh. Nih. Ada orang, dia bekerja keras macam-macam. Ini zaman dulu, ceritanya zaman dulu, jadi yang sederhana aja. Wah, bekerja keras macam-macam. Setelah kerja keras macam-macam, dia lelah, dia duduk termenung.
Dia orang soleh. Dia berkata, ya Allah, andai saja engkau atau saya mendapatkan rezeki 2 potong roti aja tiap hari. Rasanya itu saya tidak akan perlu bekerja macam-macam. Cukup saya ibadah dan memakan 2 roti itu. Udah. Itu jadi doa itu. Seolah-olah kayak jadi doa padahal renungan. Menyebut kata-kata itu. Dikabulkan oleh Allah loh. Kabulkannya prosesnya apa? Orang itu difitnah. Difitnah, akhirnya dia masuk penjara. Setelah masuk penjara, benar dia tiap hari dapat 2 roti. Dia ibadahnya bisa. Udah selesai dapat gitu. Akhirnya dia mendapatkan mimpi, akhirnya datang mursyidnya langsung mengatakan, kamu kenapa begitu? Dia merenung. Iya saya minta. Nah maka dari itu kalau berenung itu dibarengin juga dengan keselamatan. Selamat dunia. Kan mentanya cuma 2 roti sama ibadah. Dapat itu kan 2 roti sama ibadah. Itu contoh. Ya. Kalau kalian sudah kerja di satu tempat, jangan kalian minta ya Allah pindahkan saya ke tempat itu. Jangan dulu sampai Allah memindahkan. Kalau kalian sedang bekerja, jangan kalian ingin berhenti. Kalau kalian lagi berhenti kerja, jangan kalian kelamaan berhentinya, cepat cari kerja. Nah kan gitu. Masih itu gitu ya. Udah, kita banyak. Ini ada banyak uranya nanti panjang ya. Ini udah masih jam 10 ya. Kelamaan nanti ya. Udah sampai sini saja insyaallah. Kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.